Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas Arsitektur Kria. Di pertemuan ketiga kali ini, saya membuat video ajar yang bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman terkait materi arsitektur Kria. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait budaya dalam karya seni Kria Arsitektur. Nah, ini ada salah satu kutipan yang dibuat oleh Fajar Ciptandi di tahun 2021. Kria sejak dulu telah diciptakan melalui proses pewarisan yang dilakukan secara turun-temurun kepada generasi-generasi selanjutnya hingga terbukti mampu mempertahankan eksistensinya. Setelah itu, dari statement yang telah kita baca tadi, sedikit banyak mempengaruhi pikiran kita bahwasanya kria itu tidak bersifat statis, tapi kria itu bisa berubah karena tadi sudah disebutkan bahwa kria itu diwariskan secara turun-temurun dan terus-menerus oleh generasi-generasi berikutnya. Terkait hal itu, otomatis yang meneruskan atau yang mengajarkan kria itu memiliki subjektivitas masing-masing sehingga unsur tersebut membuat kria ini memiliki variasi dari masa ke masa seperti itu. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Bursmat Kalf, kurator dan kriawan kontemporer, bahwa kria itu berubah. Seperti halnya masyarakat. Masyarakat juga berubah dari masa ke masa. Jadi manusia dapat saja merancang apa dan bagaimana kria itu didefinisikan sesuai dengan keinginan dan hasrat spesifik mereka. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Jadi karena ada keinginan dan hasrat spesifik dari masing-masing individu, sehingga setiap manusia bisa mengerjakan kria itu dengan versi atau variasi yang sesuai dengan masing-masing individunya tersebut gitu. Oke, kria merupakan suatu hasil atau konstruksi budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di banyak tempat, khususnya di Indonesia. Nah, hal ini karena status kria sudah merambah pada segi estetika dan konseptualnya. Estetika yang ditampilkan oleh produk kria dulunya merupakan sebuah representasi budaya dari masyarakat yang ada. Semakin tinggi budaya suatu masyarakat, akan semakin tinggi juga karya-karya yang tercipta. Nah, berikutnya ini merupakan ada dua statement yang menjelaskan bagaimana karya itu tercipta di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu, jadi semakin tinggi budaya suatu masyarakat, maka produk karya yang diciptakan akan semakin tinggi karya seni karyanya. Misalnya contohnya adalah keris, batik, wayang, dan karya-karya lainnya yang karya itu sendiri kalau misalkan kita lihat tidak hanya indah atau elok saja saat dipandang, tapi juga memiliki nilai-nilai filosofi atau norma-norma yang terkandung di dalam karya itu sendiri. Ada juga kria yang merupakan representasi karya budaya masyarakat luas yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini lebih ke arah fungsi keseharian yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan kita. Misalnya ada elemen interior rumah, alat dapur seperti ulekan atau apa ya, alat-alat memasak lainnya yang biasanya bisa kita peroleh di pasar seperti itu, yang dibuat oleh tangan manusia. Misalkan kalau teman-teman tahu pisau Madura itu biasanya handmade gitu, nggak dibuat di pabrik. Kalau pisau-pisau yang biasa kita lihat yang bentuknya
apa ya, lebih lebih halus, biasanya pisau-pisau itu dibuat di pabrik. Tapi kalau pisau Madura itu terkenal tajam pisaunya, dan itu adalah hasil hasil karya dari uh, apa ya, pengrajin pisau. Memang orang-orang yang bisa memproduksi pisau-pisau untuk digunakan di peralatan dapur. Terus juga ada furnitur atau benda-benda yang ada dan dekat dengan aktivitas manusia juga merupakan sebuah karya kriya. Kalau furnitur ini mungkin teman-teman sering melihat kursi rotan seperti itu. Kemudian ada rak-rak buku dari bambu atau rotan seperti itu. Kemudian ada tas tamas ya. Apa ya? Oh, tas yang untuk membawa buah-buahan atau sayur mayur. Biasanya materialnya itu dari bambu atau rotan yang dianyam. Itu juga sudah banyak ditemui di kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari poin terciptanya kriya ini tadi, karena erat dengan kehidupan dan masyarakat, terutama budaya, kita otomatis kita memikirkan apa sih yang dimaksud dengan budaya ini sebenarnya sejauh mana. Nah, ini menurut Lin pada tahun 2007 budaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada budaya fisik atau material, contohnya makanan, pakaian, dan benda-benda yang berhubungan dengan transportasi. Kemudian yang kedua ada budaya sosial atau perilaku, contohnya hubungan manusia dan organisasi sosial. Kalau yang budaya dan sosial ini lebih ke apa ya, berkelompok gitu ya, bukan hanya memikirkan individu saja. Kalau yang ketiga itu adalah budaya spiritual atau ideal, contohnya adalah seni dan agama. Oke. Dari beberapa statement tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Tung pada tahun 2012, yang menemukan bahwa kriya itu sejatinya tidaklah statis, melainkan memiliki kemampuan untuk senantiasa berevolusi, bertransformasi, dan beradaptasi pada kehidupan modern. Rohidi pada tahun 2016 mengatakan bahwa dalam perspektif sosio-budaya, setiap kehidupan manusia, baik individu maupun komunitas, cepat atau lambat, pasti mengalami perubahan sesuai perkembangan ekonomi, sosial budaya, politik, dan ipteks. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk adaptasi. Adaptasi ini merupakan bentuk dari mekanisme budaya. Nah, ini berikutnya adalah definisi dari adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian atau bertahan hidup dari individu, kelompok, maupun unit sosial, baik berkaitan dengan norma-norma fisikal, perilaku sosial, dan budaya, ataupun suatu kondisi yang diciptakannya sebagai organisme terhadap perubahan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya, dan atau sebaliknya. Jadi, adaptasi ini sebenarnya kalau kita lihat manusia, kitanya yang beradaptasi, manusia dan memasyarakat itu mengalami adaptasi ya dari masa ke masa, sehingga adaptasi kita tersebut mempengaruhi budaya kita, kemudian dari budaya itu akhirnya mempengaruhi kekeriaan yang kita lakukan, seperti itu. Jika proses adaptasi tersebut dilakukan berulang dan berkali-kali, maka bisa menjadi pola-pola kebiasaan tindakan sebagai bentuk dari penyesuaian diri manusia, baik individu ataupun kelompok, dengan kondisi lingkungannya yang disebut sebagai pola atau strategi adaptasi. Dalam kajian estetika Nusantara, Darsono 2016 dan Darsono 2016
proses penyesuaian seni tradisi sebagai warisan budaya terhadap pengaruh perkembangan seni modern dalam konteks kelestarian atau kebertahanan dan kontinuitas disebut dengan istilah konsep preservasi atau preservations dan konsep konservasi atau conservations. Proses penciptaan karya seni berawal dari adanya permasalahan yang kemudian dituangkan dalam sebuah konsep untuk diwujudkan. Perwujudan karya mengacu pada bentuk yang dianggap dapat mewakili ide dasar penciptaan karya seni. Seni bukannya imitasi realitas, melainkan penyingkapan realitas. Nah, ini kutipan yang dikemukakan oleh Sahari pada tahun 2002. Nah, dari proses penciptaan karya ini sendiri, sebenarnya para seniman seringkali melakukan pendekatan untuk menghasilkan karya seni kriya itu melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan semiotika dan yang kedua adalah pendekatan teori estetika. Nah, teori semiotika itu acuan untuk mencari bentuk-bentuk yang dirasa dapat mewakili apa yang ingin disampaikan. Teori yang digunakan adalah teori semiotika Charles Sanders Peirce. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, semiotika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Nah, di sini Peirce mengelompokkan 10 jenis tanda yang meliputi ada qualisign, kemudian dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, biasanya seniman-seniman ini mempelajari ilmu tentang tanda, kemudian dari sana dia melakukan observasi beberapa karakteristik yang bisa mewakili atau merupakan bisa mewakili apa yang dirasakan atau ingin dikemukakan oleh seniman itu. Biasanya tanda tersebut akan diolah kemudian dituangkan ke dalam karya seni kriya seperti itu. Nah, kalau teori estetika itu ada keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Pencerapan ini tidak semata-mata terjadi dengan melihat, membaca kata-kata yang indah, dan mendengar irama yang selaras dari sajak itu, melainkan menggunakan kecerdasan dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jadi, biasanya proses pencerapan ini bisa dilakukan oleh alat indera manusia, baik itu melalui mata, kemudian melalui hidung, melalui indera perasa, kemudian pendengar dan peraba ya. Jadi semua indera dipekakan untuk dapat merespon sebuah tanda yang kemudian dilihat dari sisi keindahannya itu di mana. Jadi indah bukan hanya sekedar yang dipandang saja, tetapi indah yang juga bisa dirasakan seperti itu. Nah, ini adalah bagan proses penciptaan kriya. Proses penciptaan kriya ini karya dari SP Gutami, di mana visual bagannya itu dibuat oleh PK Legi. Nah, nanti untuk sumber atau literatur dari bagan ini akan disertakan di bagian akhir slides. Ini adalah proses penciptaan kriya. Jadi berawalnya dari eksplorasi, kemudian dari tahap eksplorasi itu sebenarnya meliputi pengembaraan jiwa konsep dan tema, kemudian landasan teorinya seperti apa, data acuannya bagaimana. Setelah semua data atau apa saja kebutuhan yang diharapkan dapat mendukung perancangan itu terkumpul, tahap yang kedua adalah perancangan. Nah, perancangan ini bisa melalui sketsa, bisa juga melalui desain atau incubation. Nah, selanjutnya dari sketsa, tahap berikutnya adalah perwujudan. Nah, di tahap perwujudan ini, sketsa yang dibuat melalui secara 2 dimensi, kemudian
kemungkinan akan diwujudkan secara 3 dimensi, contohnya seperti itu. Nah, perwujudannya ini juga melibatkan material, kemudian ada alat, ada teknik pengerjaannya juga seperti apa. Setelah wujudnya jadi, produk krianya itu sudah selesai, tahap berikutnya sebelum sebelum dinilai finish gitu ya, tahap produk tersebut itu dievaluasi apakah produk ini sudah sesuai dengan keinginan si seniman atau belum. Nah, kalau belum, maka tahap tambahannya adalah mengulang lagi ke tahap eksplorasi untuk selanjutnya mengulang lagi berputar sampai dirasa produk yang dihasilkan ini sudah cukup mewakili atau menyampaikan informasi dari si seniman tadi. Nah, ini ada beberapa contoh kriya yang terbentuk dari budaya. Yang saya contohkan di sini ada beberapa produk saja, beberapa kriya, tekniknya. Mungkin kalau ada teknik lain dan produk lain, teman-teman bisa mengeksplor sendiri secara individu untuk menambah wawasan teman-teman. Nah, yang pertama ini misalkan adalah anyaman manik dari Kalimantan. Awal mula anyaman manik ini muncul di Kalimantan sejak orang Cina dan Eropa yang datang ke sana untuk melakukan perdagangan membawa manik-manik sebagai alat tukar. Masyarakat Dayak menilai manik-manik mempunyai nilai tinggi dan multifungsi karena beberapa sisi kehidupan memerlukan benda ini baik di fungsi sosial, religius maupun sosial ekonomi. Fungsi manik-manik sebagai benda religius masih dominan khususnya bagi suku Dayak pedalaman Kalimantan. Nah, manik-manik ini pada zaman dahulu bisa terbuat dari material yang beragam tapi yang alami. Kalau kita banyak temui manik-manik yang ada saat ini, biasanya kan terbuat dari plastik. Kalau zaman dahulu manik-manik itu bisa terbuat dari cangkang kerang. Kalau nggak salah di minggu sebelumnya kita sudah pernah mendiskusikan atau menyinggung sedikit tentang material cangkang kerang seperti itu. Nah, ini ternyata dulu cangkang kerang itu merupakan material yang sudah ada sejak dulu dan sudah dimanfaatkan dan bisa dibuat produk kerajinan kriya. Itu dibuat manik-manik. Ada juga manik-manik yang terbuat dari tulang. Ada juga dari batu dan lain sebagainya. Nah, ini ada dari Kalimantan. Kemudian kalau dari beberapa sumber literatur yang saya baca, jadi manik-manik ini karena istilahnya long lasting gitu ya teman-teman ya, bertahan lama dan abadi gitu sehingga manik-manik ini adalah merupakan benda yang berharga bagi suku Dayak. Nah, ada juga yang sampai pada saat meninggal atau wafat, mereka tetap membawa manik-manik yang merupakan kepemilikan mereka seperti itu. Oke, nanti mungkin teman-teman kalau tertarik bisa menelusuri kembali kriya manik-manik ini dan anyamannya seperti apa. Ada juga literatur yang digunakan untuk menyusun materi ini di akhir slides nanti akan saya bagikan. Kemudian yang kedua ada sulam tapis. Nah, sulam tapis ini dari Lampung. Nah, sulam tapis ini merupakan seni sulam yang berasal dari daerah Lampung yang diajarkan secara turun-temurun dari lahir sebagai sarana demi menyelaraskan hidup masyarakat dengan lingkungan sekitar dan sang pencipta. Nah, ini sangat kental sekali ya. Jadi sulaman tapis ini memang dia terlahir dari budaya sehingga produk kriya ini selaras dan saling mendukung dengan budaya yang ada gitu. Tapis Lampung adalah hasil tenun benang kapas dengan motif benang perak atau benang emas dan menjadi pakaian khas suku Lampung. Jadi kalau teman-teman pernah
melihat atau pernah punya gitu ya, sulam tapis Lampung ini kalau kita kita gerak-gerakkan gitu, maksudnya apa ya? Di dipantul-pantulkan dengan cahaya, dia itu karena ada benang perak dan benang emasnya ini, jadi dia kayak sedikit mengkilat gitu. Ada beberapa bagian yang memantulkan kilauan seperti itu. Nah, berikutnya ada arsitektur Jawa. Konstruksi didominasi konstruksi kayu. Naluri bangunan arsitektur Jawa untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan diungkap pada struktur konstruksi yang mudah dibongkar pasang. Mereka mudah memindahkan rumah ke tempat lain apabila tidak cocok dengan suatu keadaan. Manifestasi kekriaan pada arsitektur Jawa merupakan perkembangan ketukangan masa lampau yang menjadi jejak sejarah masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kekriaan pada arsitektur Jawa lahir dari aktivitas keseharian yang bersifat kria fungsional sebagai pemenuh kebutuhan peralatan rumah tangga, perlengkapan upacara, kebutuhan interior eksterior, rumah tinggal, dan lain-lainnya. Jadi, mungkin kalau teman-teman arsitektur sudah lebih banyak tahu ya terkait konstruksi rumah atau arsitektur Jawa. Kalau kalau kita lihat dari gambar ini kan dia sebagai atapnya gitu ya. Kalau dalam literatur yang ada, nah itu rumah Jawa itu core-nya itu adalah sebagai payon. Jadi memang dari filosofi tersebut, kemudian budaya yang ada di masyarakat sedemikian rupa bersatu sehingga membuat terciptalah kekriaan dari konstruksi rumah Jawa ini. Nah, begitu kira-kira. Ini ada beberapa studi pustaka, nanti silahkan kalau teman-teman tertarik bisa membaca dari masing-masing jurnal yang ada ini. Nah, kira-kira cukup sekian materi kuliah kita di kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman untuk mengembangkan wawasan. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.